pengibaran bendera tersebut bisa dianggap sebagai tindakan yang sangat provokatif dari Kedutaan Besar Inggris karena pemerintah Indonesia sedang melakukan kriminalisasi terhadap kegiatan LGBT melalui RUU KUHP. Kami langsung ke Asosiasi LBH Apik tadi Ibu Ratna. Kalau ranahnya memang komunitas ini bersifat private, tidak mengganggu orang lain, apakah juga patut dijerat pidana? Ya, saya kira kita harus sepakat dulu bahwa negara kita negara hukum, ya kita punya konstitusi, aturan perundang-undang yang memayungi semua. Dalam konstitusi kita jelas ya semua orang berkedudukan sama di muka hukum. Jadi kita nggak bisa semena-mena melakukan menganggap seseorang buat kejahatan padahal memang dia tidak melakukan kejahatan gitu ya. Jadi harus dipisahkan bahwa orang itu ya punya hak asasi yang sama ya, dan itu dijamin oleh konstitusi kita. Bahwa yang kita atur adalah perilaku. Dan perilaku apa yang itu jahat, nah itu diatur oleh aturan perundang-undangan ada ya, yaitu dalam hal ini kita berbicara dalam konteks hukum pidana RUU KUHP, nah sehingga kita memang harus melihat mana yang dianggap suatu perbuatan kejahatan yang kita atur. Nah ketika memang sekarang ya hukum yang eksis memang tidak mengatur perbuatan itu sebagai jahat, ya kita tidak bisa menganggap itu secara sebagai gamblang, jahat. misalnya kami sebutkan kumpul kebo sesama jenis. Iya, kita nggak bisa bilang LGBT itu adalah kejahatan, tapi yang kita lihat perilakunya, apakah itu jahat dan itu sama, apakah LGBT, non LGBT, selama itu dia melakukan kejahatan itu harus dihukum, kan gitu. Konteks perilaku yang semacam apa, Mbak? Mungkin bisa didetailkan. Perbuatan cabul, Perbuatan cabul, melanggar kesusilaan di muka umum gitu ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan seperti tadi ya kita tayangkan ya kekerasan seksual, itu sama, kita nggak boleh bilang hanya untuk LGBT, ya semua yang nggak LGBT misalnya juga. kalau kita sebut. Ya. Kumpul kebo sama jenis misalnya? Ya, saya kira kumpul kebo nggak ada aturannya sekarang ya, bahwa nanti kalau misalnya memang akan diatur ya itu berikutnya. Kita kan bicara apakah perlu diatur? Nah, saya kira negara juga punya keterbatasan ya. Jadi sesuatu yang sifatnya publik itu adalah sesuatu yang memang kejahatan di dalamnya. Misalnya kita tidak boleh negara itu mengintervensi ya kehidupan privat kecuali di situ ada kejahatan. Contohnya KDRT. Kita nggak bisa negara itu tiba-tiba mengurus aturan percekcokan konflik antara suami istri kan gitu ya. Kecuali di situ ada kejahatan yaitu KDRT. Di Baik, ini negara sepertinya masuk. Pak Kiai ingin komentar tapi kami ajak pemirsa terlebih dahulu untuk bergabung Oke, bersama tahan dengan dulu, Pak Kiai. tim RUKUHP. Iya. Profesor Hakristuti Hakrisnowo, kami ingin tahu Prof. Hakristuti pandangannya seperti apa? Apakah memang betul dalam RKUHP pasal 421 ayat 1 itu sudah menggambarkan, itu sudah termasuk LGBT meskipun diksinya itu sesama jenis yang dipidana. Seperti apa, Prof? Baik, terima kasih Mas Andro dan Mbak Aya. Jadi ini memang harusnya kalau komentar itu pada baca dulu kali ya supaya tidak menimbulkan kekisruhan. Nah ini yang dilakukan oleh tim RUKUHP dan yang sudah disepakati juga oleh DPR pada tahun 2019 adalah pengaturan yang ada di bawah bab 15 tentang tindak pidana kesusilaan. Jadi tindak pidana kesusilaan itu berarti dia melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Nah itu sebabnya perkosaan itu dicabut Pak dari tindak pidana kesusilaan karena dia bukan sekedar melanggar hak-hak masyarakat, norma-norma, akan tetapi berkaitan dengan integritas seorang korban yang ini lebih berat lagi dibandingkan dengan tindak pidana kesusilaan. Nah, di dalam bagian kelima itu memang secara khusus diatur tentang perbuatan cabul supaya tidak ada pemahaman yang keliru. Perkenan saya membacakan yang sekarang jadi pasal 418 bukan pasal 421 lagi, yaitu ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya. Jadi tadi sepakat dengan Kiai Rofi'i ya yang menyampaikan bahwa gender apapun itu akan tetap mendapatkan sanksi pidana yang sama. Ya, apa perbuatan cabul itu? Yang pertama di depan umum. Nah, di depan umum ini pidananya adalah penjara 1 tahun 6 bulan atau denda kategori 3. Karena di dalam RUKUHP tidak ada lagi angka-angka
yang ada di setiap pasal, akan tetapi ada satu pasal khusus yang bicara tentang 8 kategori denda yang dicantumkan. Jadi pertama di depan umum yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ratna, ya. Jadi di depan umum itu adalah kehadiran orang yang tidak ada di situ, yang ada di situ tanpa keinginannya sendiri, ya. Kemudian yang kedua secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu pidananya adalah 9 tahun. Jadi sama dengan pasal yang tadi disebutkan yaitu pasal 289 yang berkaitan dengan memaksa seorang melakukan perbuatan cabul dan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang ketiga, kalau perbuatan tersebut dipublikasikan sebagai muatan pornografi, maka pidananya juga 9 bulan. Ya, karena pornografi adalah satu perbuatan yang juga tidak kita inginkan. 9 tahun, 9 bulan. Termasuk juga di sini orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Nah, itu pidana juga 9 tahun. Jadi di sini yang dipidana memang tidak ada bahwa LGBT dipidana, akan tetapi setiap orang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda ataupun sama jenis kelaminnya. Artinya kami menerapkan standar yang sama bagi orang yang melakukan perbuatan cabul, baik itu terhadap gender atau jenis kelamin yang sama ataupun jenis kelamin yang berbeda. Prof. Tuti. Dan ini adalah merupakan suatu hasil dari pembahasan yang panjang dan perdebatan yang panjang juga baik di tim pemerintah maupun dengan DPR. Ya, dan ini juga sudah mendapatkan persetujuan dari semua fraksi-fraksi di DPR pada tahun 2019. Iya, Prof. Tuti, artinya Itu kira-kira betul diatur jelas ya jika memang itu merujuk kepada tindakan kriminalitas baik bagi pelaku LGBT maupun juga non-LGBT, berlawanan jenis. Tapi bagaimana kalau kemudian ini merujuk pada turut mengkampanyekan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender? Oh, kami tidak bicara itu. Ya, seperti juga kami tidak pernah membicarakan orang yang mengkampanyekan perzinahan, orang yang mengkampanyekan bermacam-macam kegiatan korupsi atau tindakan lain, itu tidak masuk di sini. Memang itu bukan termasuk kita tidak mengkategorikannya ke dalam tindak pidana kesusilaan. Baik, kita ke Pak Buhori, politisi PKS, sebelum nanti ke Pak Kiai Holil. Pak Pak Kiai Buhori, Holil, singkat saja. Bentar, Pak Kiai Holil, ada yang ingin ditanyakan? Mau bertanya langsung? Silakan. Iya, Boleh, Pak Prof. Kiai. Saya baca juga di draftnya yang awalnya 421 sekarang menjadi 418 rencana KUHP itu berkenaan dengan pencabulan belum masuk pada yang melakukan suka sama suka. Oleh karena itu ada usulan poin H-nya itu ketika dilakukan dua belah pihak sesama jenis suka sama suka itu tetap dikenakan. Jadi bukan karena pencabulan, kan itu hanya ada 3 kategori. Karena kekerasan, ya lalu pornografi adalah penyiaran dan juga adalah pencabulan bagi yang di bawah umur. Apakah ini kalau dari kami adalah perlu dimasukkan karena memang tidak karena kekerasan, tapi memang pekerjaan hubungan sesama jenis itu ya? nanti akan saya jelaskan dalam aspek hukum Islam karena sumber hukum kita itu kan dari 3, hukum Islam, hukum adat dan juga hukum barat. Maka ketika menggunakan liwat bahasa kita dalam bahasa Arab itu diantaranya bukan hanya karena tadi aspek 3, ada aspek keempat adalah melakukannya meskipun rela sama rela. Monggo Prof. Silakan Prof. Tuti. Ya, ini yang ini sudah dibicarakan juga Pak, dan pada tahun 2019 itu fraksi PKS juga sudah sepakat. Ini tidak ada yang diubah dari tahun 2019 khusus tentang perbuatan cabul. Jadi memang semua mengatakan bahwa hal yang perlu dikriminalisasi adalah apabila perbuatan cabul itu dilakukan di depan umum, yang pertama, yang kedua ada kekerasan, yang ketiga dipublikasikan sebagai konten pornografi. Ya, jadi kalau tadi mengkampanyekan itu diwujudkan melalui ya berbagai konten yang ada di media sosial, maka itu kita dan sebagai pornografi, maka itu bisa kena ke dalam pasal 418 ayat 1 huruf C. Itu bisa kalau itu kampanye semacam itu melalui video-video. Ya, tadi Prof. Tuti sempat menyinggung bahwa PKS juga sempat sepakat mengenai hal ini, artinya Pak Buhori Yusuf harus
berbicara, kita ingin dengar juga pendapatnya bagaimana. Tapi kita tahan dulu ya Pak Buhori ya, kami harus jeda terlebih dahulu. Catatan Demokrasi akan kembali untuk Anda sesaat lagi.